Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, kalau kita meneliti apa yang Allah sampaikan dalam salah satu firman-Nya dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amyaq. Shadaqallahul 'adzim. Ayat ini turun menceritakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyeru, memanggil, nadi, sampaikan kepada mereka duhai Ibrahim. Wa alinal balagh, nanti kami yang memasukkan ke relung-relung hati manusia itu. Bisa kita bayangkan di zaman Nabi Ibrahim bagaimana beliau memanggil padahal manusia belum banyak saat itu. Tapi inilah mukjizat Al-Qur'an, menyampaikan kepada kita apa yang dahulu pernah terjadi. Nabi Ibrahim dengan taat dan patuh kepada Allah menyampaikan kepada manusia yang mungkin belum banyak di hadapannya, mengajak untuk berhaji kepada Allah. Maka wa'adzin fin nas bil hajj, serulah manusia berhaji, ya'tuka rijalan, maka banyak nanti orang akan mendatangimu rijalan, dalam keadaan berjalan. Wa 'ala kulli dhamir, atau menggunakan unta yang paling kurus sekalipun. Ya'tuna min kulli fajjin 'amyaq, mereka datang ke Baitullah dari pelosok yang paling dalam sekalipun. Melalui ayat ini tentu kita ingin menjadi bagian orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Baitullah, baik untuk umrah ataupun untuk haji. Kali ini kami akan berikan beberapa kiat untuk agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Baitullah. Yang pertama, niatkan sekencang mungkin untuk kita bisa berada di Baitullah. Niatkan. Tentu kalau pertama dalam meniatkannya, sejauh mana kita menyiapkan diri untuk itu. Jadi apa? Modal. Tabungan. Seniat apapun tapi dia belum menyisakan sedikit daripada apa yang dia miliki, tentu ini semua tidak berjalan. Niat itu harus disesuaikan dengan fi'il, dengan perbuatannya. Ketika niat haji, ketika niat umrah, sisihkan sedikit. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi modalku untuk berhaji ataupun umrah. Yang kedua, memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan ilmunya ataupun dengan amalnya. Mencari tahu fikih-fikih tentang umrah, fikih-fikih tentang haji. Dan dia gemar mendalami tentang itu. Yang mudah-mudahan dengan cara itu dia betul-betul menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rizkinya untuk dia. Yang ketiga, ketika dia menghantarkan saudaranya, keluarganya, tetangganya untuk umrah ataupun haji, mohonkan agar ketika saat itu dia menjadi orang yang mendoakan, entah tahun-tahun yang akan datang gantian dia menjadi orang yang didoakan. Harus ada keinginan dari kita agar kita dimudahkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Dan biasanya berangkat ke Baitullah ini menular. Kalau kita lihat kemarin itu siapa dari keluarganya biasanya menular. Kenapa? Karena doa ketika di Baitullah itu tentu yang pertama kali dia hadapkan doanya adalah untuk keluarganya. Dan yang terakhir, perbanyak meminta doa kepada orang-orang yang menjadi sebab mudah dikabulkannya doa. Orang tua kita, guru-guru kita, sering-seringlah meminta, memohon kepadanya agar kita bisa mendapatkan hajat untuk bisa berangkat ke Baitullah. Maka niat itu tidak hanya cukup dengan mengikrarkan saya ingin berangkat haji ya Allah, saya ingin berangkat umrah ya Allah, tapi sisihkanlah sedikit dari apa yang kita punya
sebagai bentuk keseriusan kita untuk itu. Ya, dan perbanyaklah kita mohon kepada Allah, baik doa dari kita sendiri ataupun doa dari orang lain, agar kiranya Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan para sahabat semua diberikan nikmat kesempatan oleh Allah bisa langsung sholat dan sujud di tempat Rasulullah SAW dulu sujud di hadapan Ka'bah Asy-Syarifah, Makkah Al-Mukarramah, baik untuk berhaji ataupun berumrah. Dan kita semua diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa berkunjung ke tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rizukna ziyarata baitikal haram lil haji wal umrati wa ziyarata masjid nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.